Sobat budidaya, jumpa lagi dengan saya Agey. Untuk video kali ini saya akan membahas bagaimana caranya mengatasi atau mencegah kematian pada ikan pada saat cuaca buruk. Katanya kalau musim hujan atau lagi cuaca buruk itu pH air katanya meningkat. Pengaruhnya kandungan oksigen. Walaupun diobati bagaimana, kalau kandungan oksigen di airnya menipis, balapan napas. Nah, jaga kebagian napas, koit gitu. Cara yang paling ampuh yang saya alami sobat budidaya. Sobat budidaya, mengulas video sebelumnya bagaimana proses memelihara bibit ikan, khususnya ikan nila, agar cepat besar. Pada intinya, sobat budidaya harus sering menyortir rata-rata tiap 2 minggu sekali dan memberikan pakan sesuai ukuran, serta mempunyai banyak wadah anakan. Jangan menggabungkan semua ukuran atau semua bobot anakan ikan dalam satu wadah. Nah, saya akan berbagi pengalaman lagi sobat budidaya bagaimana caranya saya mengatasi agar ikan tidak pada mati pada saat cuaca buruk atau curah hujan yang tidak berhenti-berhenti sobat budidaya. Nah, saya akan berbagi pengalaman dengan sobat budidaya semuanya. Untuk berbagi pengalaman bagaimana caranya mengatasi atau mencegah ikan banyak yang mati pada saat cuaca buruk atau musim hujan lah gitu sobat budidaya, atau curah hujan, kalau kata orang lah curah hujan yang lama lah gitu ya, mungkin bisa 2 sampai 3 hari, 4 hari malah hujan itu nggak berhenti. Pengalaman saya sobat budidaya, jadi di satu wadah itu saya sortir yang besar-besarnya, saya pisahkan. Jadi mengurangi pada tebar di satu wadah tersebut nih sobat budidaya, begitu. Saya pisahkan yang besar-besarnya. Nah, yang pertama tuh saya berhasil sobat budidaya. Memang pada saat dipisahkan gitu kan ya, disortir, memang besoknya ada yang mati 10-20 lah yang mati. Cuman habis itu nggak ada yang mati lagi sobat budidaya. Pada hari kedua, ketiga atau keempat lah, atau 3 hari kedepannya lah nggak ada yang mati sobat budidaya, seperti itu. Kalau misalkan rata belum ada yang gede-gede, misalkan belum ada yang bisa dipanen misalkan, itu bisa 1/4 atau mungkin 30%. Lebih bagus lagi sobat budidaya, setengah-setengah, 50% 50% di tempat yang lama, 50% pindahkan ke wadah yang satunya. Itu cara yang paling ampuh menurut pengalaman saya sobat budidaya, seperti itu. Setelah saya pisahkan, alhamdulillah sobat budidaya, ikan saya tidak ada yang mati. Kemungkinan kata orang, dan saya banyak lihat-lihat di Google lah, atau saya juga banyak cari tahu atau nanya-nanya. Saya juga berguru ke orang-orang yang sudah lama atau yang sudah ahli. Katanya kalau musim hujan atau lagi cuaca buruk itu pH air katanya meningkat. Nah gitu, saya juga nggak tahu tuh pH tuh bagaimana meningkatnya gitu. Katanya keasamannya itu meningkat. Kemudian kandungan oksigen di dalam air itu berkurang atau menipis. Nah itu, jadi yang saya lakukan pada saat itu sobat budidaya, saya pisahkan. Waktu itu pernah saya memisahkan yang besar-besarnya, yang kurang lebih 1/4 lah yang besar-besarnya, kurang lebih 25-30% sobat budidaya. Saya pisahkan ke wadah yang satunya. Kebetulan saya waktu itu habis panen, jadi kosong wadah yang satunya.
Nah kemudian pada saat itu sobat budidaya saya pisahkan, jadi setengah di wadah yang lama, setengah lagi saya pindahkan ke wadah yang satunya lagi. Nah itu cara yang paling ampuh yang saya alami sobat budidaya. Kedepannya tidak ada yang mati. Nah itu untuk masalah kandungan air di dalam air itu benar. Jadi walaupun pakai suplemen, obat atau apalah cairan-cairan apa, tetap aja pada mati sobat budidaya. Karena memang betul kandungan pengaruhnya di kandungan oksigen. Walaupun di obat di bagaimana, kalau kandungan oksigen di airnya menipis, jadi kan rebutan balapan napas gitu sobat budidaya. Nah jaga kebagian napas, koinget gitu sobat budidaya. Istirahat gitu. Nah sobat budidaya, jadi itulah ya pengalaman saya mengatasi bagaimana atau mencegah bagaimana caranya ikan saya tidak pada mati sobat budidaya, seperti itu. Sobat budidaya, ini di belakang saya kebetulan kolam saya nih. Ini kebetulan cuaca lagi hujan sobat budidaya. Nah kebetulan beberapa hari yang lalu saya habis memindahkan juga, memisahkan. Jadi saya pisahkan di wadah. Kan saya tebar bibit itu waktu itu kurang lebih 2 kintal sobat budidaya. Jadi kurang lebih 6.000 ekor lah. Nah waktu itu memang nggak musim hujan tuh, jadi hujannya jadi nggak ada hujan lah gitu sobat budidaya. Nah saya tanam bibit kurang lebih sekitar 2 kintal atau 6.000 ekor lah sobat budidaya. Nah kemudian waktu minggu-minggu kemarin tuh hujan lumayan lah gitu. Nah, saya antisipasi sobat budidaya, saya pindahkan 50% ke wadah yang di belakang saya ini, yang setengahnya lagi saya pindahkan ke wadah yang satunya sobat budidaya. Tuh tidak ada yang mati. Jadi memang kalau namanya jangankan ikan, manusia aja kalau buatan oksigen nih nggak ada oksigen, wah bagaimana ya, gitu. Saya nggak kebayang bagaimana, wah pada ribut kali ya, tonjok-tonjokan atau bagaimana. Cuman kalau ikan nggak ada tangan kali ya, gibang-gibangan atau kepet-kepetan gitu. Sobat budidaya, kemudian untuk cara mencegahnya juga ikan tidak mati sobat budidaya. Nah untuk ngasih makan juga nih, pemberian pakan kepada ikan pada musim hujan ini jangan terlalu banyak sobat budidaya. Nah, jangan juga tidak dikasih makan, tetap dikasih makan tapi makannya sedikit begitu sobat budidaya, dikurangi begitu, maksimal setengahnya sobat budidaya. Kalau misalkan sobat budidaya satu wadah itu ngasih makan 10 kilo, maka pada musim hujan kasih makan 5 kilo atau mungkin sekitar 2 atau 3 kilo aja sobat budidaya, seperti itu. Jadi jangan terlalu kebanyakan makan juga, itu yang saya alami. Kalau tetap digeder makannya kenyang, nah ada aja yang mati sobat budidaya begitu. Jadi kayaknya mungkin kekenyangan, terusan air jelek, kandungan oksigen menipis. Nah jadi ya itulah, inget gitu sobat budidaya gitu. Sobat budidaya, sebelum menginjak ke cara bagaimana mencegah agar ikan tidak banyak yang mati, sobat budidaya harus tahu dulu bagaimana caranya pada tebar bibit yang seharusnya. Tebar bibit ikan nila pada saat cuaca bagus atau mungkin tidak saat cuaca buruk atau curah hujan yang lama. Sobat budidaya, tebar bibit ikan nila pada saat
cuaca bagus atau mungkin musim kemarau gitu ya, tidak pada saat cuaca buruk. Sobat budidaya, untuk 1 meter persegi dengan kedalaman 1 meter 200 ekor untuk ukuran 30 ekor per kilo atau bobotnya 30 sampai 35 gram per 1 ekor. Kalau 2 meter persegi kedalaman 1 meter 400 ekor ukuran 30 ekor per kilo atau bobot 30 sampai 35 gram 1 ekor per 1 ekor. Nah, kemudian untuk 3 meter persegi sama dengan kedalaman 1 meter, yaitu standarnya 600 ekor ukuran 30 ekor per kilo atau bobot 30 sampai 35 gram per 1 ekor. Kemudian untuk 4 meter persegi ini untuk kedalaman 1 meter sobat budidaya 800 tadi untuk 4 meter persegi yaitu 800 ekor ukuran 30 ekor per kilo. Ini untuk sobat budidaya, ini semua untuk kedalaman 1 meter, ukuran bibitnya 30 ekor per kilo atau bobot 30 sampai dengan 35 gram per ekor. Kemudian untuk 5 meter persegi untuk kedalaman 1 meter yaitu 1000 ekor ukuran 30 ekor per kilo atau 30 sampai 35 gram per 1 ekor. Kemudian untuk 6 meter persegi kedalaman 1 meter yaitu 1200 ekor ukuran 30 ekor per kilo bibitnya atau bobotnya 30 sampai 35 gram per ekor. Jadi sobat budidaya, untuk kedalaman 1 meter kemudian bibit dengan ukuran 30 ekor per kilo atau bobotnya 30 sampai 35 gram per 1 ekor. Untuk 1 meter persegi 200 ekor. Untuk 2 meter persegi 400 ekor. Untuk 3 meter persegi 600 ekor. Untuk 4 meter persegi 800 ekor. 5 meter persegi 1000 ekor, 6 meter persegi 1200 ekor. Itu sobat budidaya untuk wadah bibit. Untuk wadah bibit untuk dalam hal ini sampai dengan panen sobat budidaya. Jadi itulah standarnya, atau biar tidak padat sobat budidaya, seperti itu untuk ukuran atau tebal atau padat tebar bibit ikan nila. Nah sobat budidaya, untuk padat tebar bibit ikan nila untuk ukuran 12 kali 12 yang saya miliki nih di belakang saya. Ini ukurannya 12 kali 12 meter dengan kedalaman 5 meter sobat budidaya. Ini 4 kotak dijadiin satu wadah ukuran 12 kali 12. Sobat budidaya, tebar bibit untuk kedalaman 5 meter. Untuk 1 meter perseginya untuk standarnya sobat budidaya yaitu 1000 ekor dengan
ukuran 30 ekor per kilo atau bobotnya satu ekor 30 sampai 35 gram. Kemudian masih di kedalaman 5 meter untuk 2 meter persegi. Pada tebar bibit ikan nila standarnya yaitu 2000 ekor dengan ukuran 30 ekor per kilo atau bobot 30 sampai 35 gram per ekor. Untuk 3 meter persegi masih di kedalaman 5 meter. Standar pada tebar bibit ikan nila 3000 ekor, ukuran 30 ekor per kilo atau bobotnya 30 sampai 35 gram per satu ekor. Kemudian untuk 4 meter persegi kedalaman 5 meter pada tebar ikan nila 4000 ekor, ukuran 30 ekor per kilo atau bobot 30 sampai 35 gram per ekor. Untuk 5 meter persegi kedalaman 5 meter pada tebar bibit ikan nila 5000 ekor dengan ukuran 30 ekor per kilo atau bobotnya 30 sampai 35 gram per satu ekor. Kemudian untuk 6 meter persegi kedalaman 5 meter pada tebar ikan nila 6000 ekor, ukuran 30 ekor per kilo atau bobot 30 sampai dengan 35 gram per satu ekor. Sobat budidaya, sekian untuk video ini, untuk video membahas bagaimana cara mengatasi atau mencegah ikan pada mati dan bagaimana pada tebar bibit dalam satu wadah. Nah, kemudian untuk video selanjutnya saya akan membahas bagaimana bagusnya ngasih makan atau ngasih pakan pada ikan. Bagusnya atau satu hari sekali, satu hari 2 kali, atau 2 hari sekali, atau bagaimana, nanti saya akan bahas di video berikutnya Sobat Budidaya. Terima kasih Sobat Budidaya telah menyaksikan video ini. Saya Agey, salam budidaya.